dosen yang saya hormati, Bapak Gabriel Serani, SSM Hum yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa semester 5 PGSD yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu berada dalam bimbingan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Novia Dwi Putri. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai narkoba, yaitu bahaya penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di kalangan pelajar. Generasi muda seusia kita, banyak yang sudah menggunakan narkoba. Hal ini pertumbuhannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Padahal, sebenarnya kita tahu bahwa penggunaan narkoba sangat tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Namun, masih saja banyak teman-teman kita yang seusia kita menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak melulu tentang anak muda. Akan tetapi, para orang tua juga banyak yang menggunakan narkoba. Entah karena alasan apa, kita juga tidak tahu. Namun, yang jelas, hal demikian itu sangat dilarang oleh pemerintah dan oleh agama. Nah, padahal dengan menggunakan obat-obatan semacam ini, bakat dan juga potensi yang kita miliki selama ini perlahan akan hilang karena pikiran kita yang terganggu akibat terlalu sering mengkonsumsi narkoba. Pernahkah kalian bertanya, apa sih narkoba? Nah, kata narkoba ini sebenarnya kependekan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Pada saat ini, istilah tersebut mulai bergeser dengan nafza atau narkotika, alkohol, dan zat adiktif lain yang dapat merusak kesehatan dan juga mental seseorang. Mengapa zat adiktif juga dilarang? Nah, hal ini karena zat tersebut bila dikonsumsi secara terus-menerus akan menyebabkan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Sama halnya dengan narkotika. Yang jelas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut dilarang karena dapat merugikan bagi yang menggunakannya. Istilah kecanduan obat-obatan dapat kita artikan di mana seseorang yang mengkonsumsi obat tersebut akan senantiasa mencoba mengkonsumsi obat tersebut. Parahnya lagi, bila sudah kecanduan, dosis yang diminum semakin hari akan semakin bertambah karena dari efek ketagihan. Pada awal pemakaian, mungkin akan menimbulkan perasaan senang bagi pemakainya. Hal inilah yang seringkali membuat teman-teman kita ingin mencobanya. Alasan pertama, mungkin karena hanya ingin mencoba-coba, ingin tahu bagaimana sensasinya. Namun, karena efek obat yang tidak dapat dikontrol, maka penggunaannya akan semakin bertambah yang pada akhirnya menyebabkan ketagihan. Bila sudah terjadi demikian, bukan lagi perasaan senang yang didapat, melainkan rasa sakit akibat efek dari obat tersebut, atau istilahnya disebut dengan sakau. Hadirin sekalian, jadi berhati-hatilah agar kita tidak terjerumus untuk mencicipi obat-obatan tersebut. Banyak pengedar yang beroperasi di lingkungan sekolah maupun kampus dengan berbagai macam cara agar dapat menjual barang terlarang tersebut ke semua pelajar mahasiswa-mahasiswi yang ada. Salah satu cara mereka adalah dengan membuat obat-obatan tersebut menjadi seperti permen atau jenis lainnya guna mengelabui kita. Pada awalnya, mereka juga akan memberikan itu secara cuma-cuma.
Namun, bila sudah kecanduan, barulah mereka akan meminta bayaran kepada kita. Hadirin sekalian, jadi kembali saya ingatkan, berhati-hatilah dalam bergaul. Bila ingin tahu bagaimana dampak buruk menggunakan narkoba atau obat-obatan lainnya, berikut ini saya punya daftarnya. Yang pertama, dari segi kesehatan. Nah, gangguan akibat narkoba adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlahan akan menjadi gangguan pada otak dan tubuh pada umumnya. Gangguan ini akan terjadi dalam tempo yang cukup lama. Selanjutnya, terjadi perubahan sel saraf pada otak. Hal ini akan terjadi bila orang tersebut mengkonsumsi dalam waktu yang lama, sehingga bila suatu saat dihentikan pemakaiannya, efeknya juga tidak akan segera hilang. Butuh waktu yang cukup lama untuk menghilangkan efeknya dari tubuh. Nah, tubuh juga akan sering dehidrasi. Orang yang terbiasa mengkonsumsi narkoba, dirinya akan mudah sekali terdehidrasi, yang pada akhirnya akan menyebabkan kejang-kejang, mudah panik, sering terdehidrasi, sering berhalusinasi, sakit dada, dan sikapnya menjadi sangat agresif. Nah, golongan obat-obatan seperti asam gamma, hidroksibutirat, dan trihipnol dapat mengakibatkan efek sedatif, kebingungan, kehilangan ingatan, perubahan perilaku, koordinasi tubuh terganggu, dan menurunnya tingkat kesadaran bagi penggunanya. Hadirin sekalian, halusinasi penggunaan ganja dapat menyebabkan efek samping muntah, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, gangguan kecemasan, kebingungan, serta paranoia. Kemudian, efek jangka panjang marijuana adalah gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan, kejang hingga kematian. Nah, bahaya narkoba berupa sabu-sabu, opium, dan kokain dapat menyebabkan berbagai efek buruk, termasuk perilaku psikotik, kejang-kejang, dan bahkan kematian akibat overdosis. Nah, lalu pertanyaan saya sekarang, bagaimana cara mengatasinya bila sudah terlanjur menjadi korban dari narkoba? Nah, usaha mencegah terhadap narkoba di kalangan pelajar seusia kita sudah sebaiknya menjadi tanggung jawab kita. Dalam hal ini, semua pihak termasuk orang tua, guru, serta masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba. Tetapi tentu saja yang lebih menentukan bagaimana kita nantinya adalah diri kita sendiri. Karena kitalah yang memilih hidup kita. Orang lain mungkin hanya memberi saran ataupun kritikan, jangan sampai kita menjadi korban dari narkoba. Tetapi apabila kita lepas kontrol diri, jangan sampai sembarangan memilih teman bergaul. Teman-teman yang saya banggakan, para pengedar narkoba sedang mengincar kita, kapan saja dan di mana saja. Mereka akan melakukan berbagai cara agar kita dapat tergoda untuk mencobanya. Apabila dengan mencobanya, maka lambat laun kita akan ketagihan. Mereka, para pengedar narkoba tersebut, tidak akan mau tahu bagaimana kita nantinya dan tidak pernah peduli dengan kehidupan kita di masa depan. Pastinya mereka sedang memburu kita dan bersiap-siap menghancurkan masa depan kita. Kita tidak ada pilihan lain kecuali kita tetap waspada dan mampu membawa diri untuk tidak terpancing oleh rayuan mereka. Sayangilah diri kita sendiri, kasihilah masa depan kita dan orang yang melahirkan dan membesarkan kita, yaitu orang tua kita. Dan satu lagi, yang tidak kalah penting ialah pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada diri kita masing-masing. Karena salah satu penyebab terjerumusnya kita ke dalam hal negatif ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan kita yang diserap. Sehingga pada kesempatan ini
saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama lebih aktif dan peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Marilah kita mempergunakan waktu yang positif bagi masa depan kita dan masa depan bangsa kita. Secara tegas pikiran, ucapan, hati, dan perilaku kita mengatakan tidak pada narkoba. Pada dunia bahwa kita sebagai pemuda, generasi penerus bangsa yang terpelajar dan bebas dari narkoba tidak akan pernah sekalipun menyentuh narkoba, apalagi memakai barang haram tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Down, yeah. I've been feeling so